Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para santri Al-Ibda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pembelajaran akidah kita sudah menuju ke pertemuan ke-7 yang insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita membahas dasar-dasar akidah, yaitu dari iman kepada Allah, berikut nama-namanya, bagaimana kita menguatkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, sekarang pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang bagaimana kita iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan mantap dan patuh dan teguh bahwa Allah mempunyai malaikat yang Dia ciptakan dari nur atau cahaya, dan Dia memberi tugas kepada mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah Dia tentukan, serta memberinya sifat patuh secara total kepada perintahnya dan kekuatan untuk menjalankannya. Kewajiban iman kepada malaikat ini terbagi dua. Yang pertama, iman secara tafsili atau rinci, dan yang kedua, iman secara ijmali atau global. Iman secara tafsili atau secara rinci yaitu mengimani nama-nama malaikat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala sifat dan pekerjaannya. Sedang lebih dari itu, kita harus mengimaninya secara ijmali atau global, berkenaan dengan bahan penciptaan mereka atau malaikat ini. Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu mimma rijim min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedang jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan untuk kamu. Artinya Adam diciptakan dari tanah. Sedang di antara sifat malaikat adalah mereka itu, atau ciri daripada malaikat itu adalah mempunyai sayap. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Fatir ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberitahukan bahwa beliau pernah melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk asli yang Allah ciptakan dengan memiliki 600 buah sayap. Dalam keterangan lain bahwa Jibril itu sayapnya itu mencapai dari timur ke barat, dari masyrik wal maghrib, jadi sangat besar, ya. Maka
Rasulullah SAW tidak bisa melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu bersayap ketika di dunia. Tapi Rasulullah SAW bisa melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat bisa menjelma menjadi seorang laki-laki, sebagaimana saat malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Maryam dalam bentuk seorang pria sempurna, yaitu ketika Jibril akan meniupkan ruh ya, yang akan cikal bakal Nabi Isa alaihissalam ya, ditiupkan ruh kepada Maryam, itu Jibril ditugaskan menjelma menjadi seorang laki-laki. Jibril juga datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk seorang pria yang pakaiannya sangat putih ya, rambutnya sangat hitam ya. Ketika Jibril ini menanyakan tentang 3 hal kepada Rasulullah SAW. Yang pertama tentang iman, kedua tentang Islam, dan kedua tentang ihsan ya. Begitu juga malaikat-malaikat yang pernah dikirim oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan Lut alaihissalam ya, ini menjelma. Maka ketika malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut, dan ketika Nabi Ibrahim menyuguhkan kalau di kita itu daging bakar begitu ya, bakar kambing, daging bakar kambing, tapi malaikat ini tidak mau menyentuhnya. Maka Nabi Ibrahim pada waktu itu merasa ketakutan. Nah, itu diketahui bahwa itu adalah para malaikat yang sedang menjelma menjadi manusia. Tentang ibadah dan sempurnanya kesempurnaan kepatuhan dan ketundukan mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi malaikat ini makhluk yang sempurna, tidak pernah maksiat, dia selalu tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam firman-Nya Allah menyebutkan, innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu, tidaklah mereka enggan menyembah Allah, wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan mereka senantiasa bertasbih memahasucikannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Jadi hanya kepada Allah malaikat ini bersujud. Quran surat Al-A'raf ayat 206. Di ayat lain disebutkan, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, dan malaikat-malaikat di sisinya mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih, la yastahsirun. Jadi malaikat itu tidak mempunyai sifat kekurangan, yaitu tidak merasa lelah, terus begitu, tidak merasa bosan, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Selanjutnya di ayat lain disebutkan yang artinya Allah dan mereka berkata, Allah yang Maha Pemurah telah mengambil atau mempunyai anak. Ini orang kafir musyrik menyebutkan bahwa Allah telah mengambil anak ya. Yaitu maksudnya mengambil anak malaikat sebagai anak Allah. Maha suci Allah, subhanallah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan ya. Mereka itu tidak mendahulinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi selalu taat kepada perintah Allah. Allah mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka, yaitu malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Jadi malaikat ini tidak mempunyai kekuasaan untuk memberi syafaat. Makanya ada orang yang sengaja menyembah Allah atau mengabdi kepada malaikat, ingin syafaatnya, itu tidak bisa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain di surat At-Tahrim, mungkin antum-antuna sudah menghafalnya, yaitu surat At-Tahrim ayat 6 disebutkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi para malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkannya. Jadi yang diperintahkan Allah. Jadi malaikat itu tidak pernah maksiat dan selalu taat kepada perintahnya, selalu mengikuti.
ya. Mungkin contoh Jibril misalnya disuruh menyampaikan wahyu ketika para nabi yang masih ada gitu ya, tidak menolak, sampaikan saja. Atau malaikat Mikail menurunkan hujan, ya, dia Allah perintahkan untuk turunkan hujan, maka dia taat, tidak pernah membangkang gitu ya. Tentang nama-nama sebagian malaikat dan pembagian tugasnya telah disebutkan dalam sejumlah nas, ayat atau hadis, ayat dan hadis, diantaranya sebagai berikut. Jadi tugas malaikat yang pertama Jibril. Malaikat Jibril itu diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah." Ya. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya atau menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah. Ya, di sini tugas Jibril itu menurunkan wahyu baik kepada nabi pertama, nabi dan rasul pertama yaitu Adam, sampai kepada rasul terakhir Rasulullah SAW. Nah, sekarang rasul dan nabi sudah tidak ada, otomatis tugas Jibril menyampaikan wahyu sudah berhenti. Nah, gimana? Mungkin jadi Jibril jadi nganggur? Tidak ya. Sebenarnya ada tugas-tugas lain yang Allah berikan kepada Jibril, seperti Jibril itu dalam sebuah keterangan menghadiri atau menghampiri ruh yang akan meninggal, orang yang akan meninggal ya dalam keadaan suci gitu ya. Terus Jibril itu memimpin para malaikat, ya tugas-tugasnya sekarang. Terus Jibril mungkin setahun sekali akan turun ke bumi, yaitu ketika malam Lailatul Qadar ya. Bersama para malaikat yang lain dipimpin oleh Jibril, oleh Ruhul Amin. Jadi nama lain dari Jibril adalah Ruhul Amin atau Ruhul Kudus disebutkan begitu ya. Ayat selanjutnya tentang Jibril ini disebutkan wa innahu latanzilu rabbil alamin ya. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihir Ruhul Amin. Nah, disebutkan di sini dia Al-Qur'an dibawa oleh Ruhul Amin. Ya, nama lain dari Jibril yaitu Ar-Ruhul Amin. Ala qalbika litakuna minal mundzirin. Ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Nah, itu mungkin beberapa tugas dari malaikat Jibril. Ya, intinya Jibril tugas pertamanya yaitu menyampaikan wahyu ketika para nabi dan rasul itu ada. Ya, sekarang sudah tidak ada tugas, yaitu yang paling ini mungkin ketika tiap tahun turunnya Jibril ketika Lailatul Qadar. Dalam sejumlah nas atau keterangan disebutkan ya ini tentang malaikat Mikail diberi tugas untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ada yang disebutkan Mikail itu menurunkan rezeki ya, rezeki. Bagian dari rezeki, hujan ini bagian dari rezeki ya, yang akan nanti bisa menyuburkan tanah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu bagian jadi rezeki bagi kita juga, bagi hewan ternak, wali an'amikum gitu ya. Mata'al lakum wali an'amikum gitu ya, di ayat di juz 30 disebutkan. Sedang Israfil ditugasi meniup sangkakala pada hari kiamat. Jadi Israfil itu tugasnya hanya meniup sangkakala, trompet lah kalau sekarang ya, dia trompet tiupan pertama, yaitu akan memusnahkan alam semesta ini ya, semua orang yang hidup akan mati, semua makhluk yang hidup akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ini dari tiupan sangkakala pertama Israfil ya. Dan tiupan yang kedua ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur ya, maka ditiup lagi sangkakala yang kedua. Nah, itu tugas dari Israfil, yaitu meniup sangkakala. Tidak pernah Israfil berganti tugas, misalnya jadi mencabut nyawa, tidak ya. Itu tugasnya, di dalam keterangan disebutkan seperti itu. Ketiga malaikat ini oleh Rasulullah SAW disebut-sebut ya ketika dalam doa iftitah Rasulullah SAW. Seperti ini bunyinya, Allahumma robba Jabrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun
ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Itu salah riwayat Muslim, itu salah satu doa iftitah yang suka dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi ada ketiga malaikat itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya malaikat Malik. Ya, malaikat Malik ini tugasnya yaitu menjaga pintu neraka. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah menyebutkan wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berseru, hai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja. Ya, ini kata orang-orang kafir itu yang masuk neraka menyeru kepada Malik sebagai penjaga neraka. Jadi ingin bahwa Allah saja yang membunuhnya, jadi tidak disiksa di neraka. Selanjutnya ada malaikat tadi malaikat yang ditugaskan memang secara sendiri-sendiri ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Malik. Ada lagi mungkin disebutkan di buku yang lain, di keterangan yang lain ada Ridwan, Munkar, Nakir gitu ya disebutkan. Tapi di sini di buku ini dibahas sedikit begitu ya, karena itu sesuai dengan nas yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada malaikat itu yang ditugaskan secara berkelompok, jadi tidak melaksanakan tugas tidak sendirian, tapi ditugaskan secara berkelompok. Yang pertama yaitu pemikul arsy. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tugasnya memikul arsy ya, sambil bertasbih gitu ya. Ada dalam keterangan Al-Quran disebutkan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Nah, ini tugas pemikul arsy ini para malaikat yang ditugaskan secara berkelompok. Selain tugasnya memikul arsy juga malaikat-malaikat ini ditugaskan untuk senantiasa bertasbih memuji Allah dan beriman kepadanya, serta tugas yang lainnya itu memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Nah, kita kalau iman kita kuat, senantiasa dijaga keimanan kita ya, iman kita, terus kita menunggu waktu sholat dalam rangka menjaga keimanan, itu senantiasa malaikat pemikul arsy itu akan memintakan ampun bagi kita orang-orang yang beriman ya. Ayat lainnya menyebutkan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Ya, ini di ayat ini disebutkan bahwa ada 8 malaikat ya yang memikul arsy, dan pada hari itu 8 orang malaikat, bukan 8 orang, berarti 8 malaikat yang menjunjung arsy. Rob kamu di atas kepala mereka. Jadi menjunjung arsy gitu ya. Jadi mengangkat gitu ya. Itu tugas malaikat yang kelompok pertama. Kelompok kedua hafadzah. Jadi ini malaikat berkelompok itu berarti banyak. Hafadzah yaitu para penjaga manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, lahum muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi wa yahfadunahu min amrillah. Jadi bagi manusia ini ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Jadi ketika kita dimanapun berada, malaikat akan selalu mendampingi kita ya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendampingi kita ya. Apakah dia malaikat itu berada di depan kita, di belakang kita ya, mereka selalu menjaga, terutama bagi orang yang beriman ya, akan dijaga oleh malaikat. Segala bala bencana yang akan menimpanya mungkin akan dijaga, disingkirkan oleh malaikat. Nah ini makanya kita tidak bisa hidup aman, bukan berarti aman dari ini ya, dari penjagaan malaikat, maka tidak ada peluang kita untuk bermaksiat. Akan selalu ada malaikat yang menjaga, mencatat begitu ya amal-amal kita ya senantiasa. Nah, ini malaikat ini gaib, kita tidak tahu, tapi harus yakin, harus percaya, harus iman bahwa malaikat ini ada, diyakini. Dengan keyakinan ini maka kita akan hidup berhati-hati ya. Tidak mudah melakukan maksiat ya. Tidak menyengaja melakukan dosa begitu. Yang ketiga, malaikat yang ditugaskan untuk sebagai pencatat. Ini tidak sendirian ya, mencatat amal perbuatan manusia ya, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Infitor ya. Wa inna 'alaikum lahafizin. Nah, ini malaikat, dan
Padahal sungguhnya bagi kamu itu ada malaikat-malaikat pengawas, ya. Pekerjaan tadi disebutkan khusus malaikat penjaga hafadhah, di sini juga disebutkan lagi wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin, ya. Yang mulia, kiraman yang mulia di sisi Allah yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi katibin sebagai pencatat, begitu ya, pencatat amal perbuatan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi malaikat itu senantiasa akan mengetahui apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan amal soleh, malaikat akan mencatatnya, gitu ya. Pun kita melaksanakan keburukan, malaikat akan mencatatnya pula. Tapi dengan syarat keburukan itu memang sudah terlaksana. Tapi kalau baru niat belum tercatat, belum dicatat, ya. Tapi kalau makanya segera berlindung ketika kita akan melakukan keburukan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Mudah-mudahan dengan perlindungan itu keburukan yang akan kita lakukan tidak jadi, ya. Juga kita meyakini bahwa ada malaikat yang mengawasi. Di surat Qaf ayat 17-18 disebutkan di sini, ya, malaikat yang mencatat amal itu, ya. Nah, di sini disebutkan idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id, ya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Jadi ada malaikat yang duduk sebelah kanan, ada yang duduk di sebelah kiri. Yang kanan tentu mencatat amal baik dan yang kiri mencatat amal buruk. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, di sini tidak diartikan raqib atid, padahal ada lafaznya raqibun atid, tapi disebut malaikat pengawas yang selalu hadir, begitu ya. Jadi ada raqib atid mencatat, begitu. Maka tidak ada aman, tidak ada tempat kita aman dari kata-kata kita, ya. Hati-hati. Ma yalfidhu min qaulin, di sini disebutkan tiada suatu ucapan pun yang diucapkan illa ladaihi, ya, kecuali ya di dekatnya raqibun atid, ada pengawas yang selalu hadir. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Kita sedang ngobrol misalnya, ya, hati-hati kata-kata itu akan ada catatannya, ya. Sedang ngerumpi, ya, apalagi ketika kalian mungkin di pesantren, ya, sekarang masih di rumah masing-masing, ya, kalian ketika di pesantren, ya, bergerombol ngobrol menceritakan orang lain, ya, itu hati-hati, ada malaikat pencatat, ya. Hati-hati, dia bisa menyinggung perasaan orang lain, itu keburukan-keburukan itu akan tercatat oleh malaikat. Makanya hati-hati, ya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, jika kita beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, salah satunya yaitu falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah dengan baik atau diam, ya. Daripada kita tidak bisa berkata-kata baik, ngomongin orang segala macam, ya, menyakiti orang, lebih baik diam. Dan lebih baik lagi kita ganti hal seperti itu, diam kita dengan memperbanyak tilawah, mungkin, ya, zikir dan lain sebagainya. Itu akan lebih disukai oleh para malaikat, begitu, ya. Selanjutnya malaikat yang diberi tugas meniup ruh dan mencatat ketetapan Allah untuk para bayi di dalam rahim. Nah, ini ada tugas malaikat yang meniupkan ruh, ya. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa ketika ruh ditiupkan, ya, diutus ruh oleh Allah untuk ditiupkan ke janin bayi, ya, maka tugas malaikat inilah yang ditugaskan, ya. Dalam hadisnya disebutkan, ya, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduqu qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang sangat jujur, ya, Rasulullah telah bercerita kepada kami bahwa salah seorang di antara kamu penciptaannya dihimpun dalam perut ibunya selama 40 hari. Ya, kita itu diciptakan awal-awalnya arba'ina yauman, 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai nutfah, summa yakunu alaqatan misla dzalik. Jadi sebagai nutfah 40 hari, terus sebagai alaqah 40 hari, gitu. Summa yakunu mudghah, sebagai mudghah misla dzalik,
40 hari juga sebagai mudghah. Mudghah itu tadi, alaqah itu darah yang menggantung, segumpal darah ya. Alaqah seperti alak, seperti lintah. Kemudian mudghah segumpal daging juga sama 40 hari. Summa yab'atsullahu malakan. Nah, di sini disebutkan kemudian diutuslah kepadanya malakan fayanfukhu fihi ruh ya, fayanfukhu fihi ruh, untuk meniup ruh padanya dan mencatat 4 ketetapan. Jadi selain meniupkan ruh, mencatatkan 4 ketetapan ya, kalimat bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu jadi wa yuqalu lahu uktub. Jadi 4 ketetapan yang mencatat rizku amaluhu, amalnya, rizkuhu, rizkinya, terus ajaluhu, ajalnya, wasaqiyun au sa'idun, nasibnya celaka atau bahagianya. Ini sudah tercatat oleh di alam ruh bahwa rizki, ajal, amal, nasib baik dan buruk kita itu sudah ada catatannya di database Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam rahim seorang ibu ya, ibu kita ya. Ketika berusia berapa, ini 40 berarti 120 hari gitu ya. Ketika 120 hari ditiupkan seperti itu. Yang selanjutnya para malaikat yang diberi tugas untuk mencabut nyawa. Nah, ini ya, malaikat yang diberi tugas untuk mencabut nyawa itu malaikat maut dan para pembantunya ya, ada. Ternyata ada pembantunya ya. Kalau yang kita ketahui adalah Izrail ya, mencabut nyawa itu. Ada dalam lagunya juga ada ya, ada nasidnya Izrail ketika mencabut nyawa. Di Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tentang malaikat pencabut nyawa ini, di sini tidak disebutkan Izrailnya ya. Di sini hanya disebutkan malaikat maut ya, malakul mauti. Kul yatawaffakum, katakanlah yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Rabbmu lah kalian akan dikembalikan, turja'un ya. Allah juga berfirman di sini, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ya, di sini rusuluna di sini maksudnya para malaikat yang diutus untuk mencabut nyawa. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak pernah melalaikan kewajibannya. Jadi ketika malaikat maut ini melaksanakan tugas, tidak akan melalaikan barang sedetik pun, barang sekejap pun ya. Tidak akan pernah lalai dengan tugasnya. Misalnya si fulan detik ini cabut nyawanya, langsung oleh malaikat dilaksanakan. Beda dengan kita ya, karena kita berpotensi punya dua potensi takwa dan potensi nafsu ya. Makanya suka kita itu melalaikan tugas ya, karena potensi nafsunya mungkin lebih besar dari potensi takwanya. Tapi kalau potensi takwanya besar, ya tugas, ini tugas nih segera laksanakan. Ada tugas dari guru, misalnya dari guru akademik, dari guru ulumul syar'i, dari guru tahfidz, segera laksanakan tugas itu, insya Allah Allah mudahkan begitu. Karena ketika melalaikan tugas maka potensi nafsunya kuat. Nah, ini bertolak belakang dengan sifat malaikat. Malaikat itu melaksanakan tugas seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengimani malaikat ini, kita akan meneladani malaikat ya. Kita tidak usah takjub dengan kepatuhan, ketundukan, kesolehan malaikat, karena memang bawaannya begitu ya. Malaikat itu sudah diplot begitu ya. Tinggal kita memikirkan diri kita, bagaimana kita meneladani ketaatan malaikat begitu rupa begitu ya. Kita taat kepada Allah akan lebih daripada malaikat, dan kita bagaimana menghindari hawa nafsu yang dilakukan setan, sehingga kita tidak bisa taat kepada Allah, bagaimana kita menghindarinya, seperti itu. Nah, kita harus senantiasa meningkatkan iman, keimanan, ketakwaan kita ya, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengimani malaikat ini kita senantiasa hati-hati dalam bertindak, berucap, dan bertingkah laku. Ya, demikianlah materi yang bisa disampaikan untuk pertemuan ke-7 ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari materi ini.
Dan untuk tugasnya mungkin untuk antum antuna semua nanti Ustadz share di Google Classroom masing-masing. Ya mungkin sebagai bocoran saja, silahkan antum antuna buat 5 pertanyaan berikut jawabannya dalam bentuk jawaban pilihan ganda. 5 pertanyaan berikut jawabannya dalam bentuk jawaban pilihan ganda. Itu saja, sekian dari Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.